Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Sri Trianingsih Budi Lestari, NIM 2403010209194, akan menjelaskan mengenai probabilitas untuk memenuhi ujian akhir semester matkul statistika ekonomi dan bisnis. Nah, definisi probabilitas. Probabilitas merupakan pengukuran peluang dari peristiwa yang terjadi secara random atau sembarang. Menurut Ramberg tahun 1979, apabila mempergunakan argumen yang disusun atas dasar pengalaman di masa lampau sebagai dasar pertimbangan untuk membuat ramalan di masa mendatang, maka argumen ini hanya merupakan kemungkinan atau probabilitas. Nah, jadi menurut Lumban-Truan tahun 2021, probabilitas merupakan pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkat keyakinan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Manfaat dari probabilitas itu uh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Nah, untuk penelitian, salah satu manfaatnya yaitu untuk mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Apa sih contoh probabilitas itu? Contoh sederhananya itu jika kita melemparkan koin, kan nantinya kita akan uh, sulit untuk memastikan yang bagian atas itu muka gambar atau muka angka. Selanjutnya ada aturan dalam probabilitas itu uh, probabilitas itu kurang dari atau sama dengan satu dan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jika P-nya 0, itu berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau mustahil. Sedangkan jika P-nya 1, itu peristiwanya itu pasti terjadi atau tidak mungkin tidak terjadi. Uh, Probabilitas atau peluang suatu kejadian A terjadi itu dilambangkan dengan notasi PA atau PRA. Sebaliknya, jika probabilitas bukan A atau komplement A atau probabilitas suatu kejadian A yang tidak akan terjadi itu dilambangkan 1-min PA. Apa saja sih pendekatan probabilitas itu? Pendekatan probabilitas itu ada 3. Pendekatan klasik, pendekatan relatif, pendekatan subjektif. Nah, apa sih pendekatan klasik itu? Menurut Ningrum 2015, probabilitas itu diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin menurut pendekatan klasik. Nah, rumusnya itu misalnya gini. PA sama dengan X per N, di mana X merupakan peristiwa yang dimaksud dan N merupakan banyak peristiwa. Contohnya, ada dua buah dadu yang dilempar. Nah, tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Hasil yang dimaksudkan X-nya adalah 4. Misalnya, 14, 41, 23, 32. Nah, kalau hasil yang mungkin itu kan ada 36. 6 kali 6 ya, 36. Jadi PA-nya itu 4 per 36 sama dengan 1/9 sama dengan 0,11. Pendekatan relatif yang kedua. Apa sih pendekatan relatif? Pendekatan relatif merupakan probabilitas yang ditentukan berdasarkan pengamatan atau data historis terhadap frekuensi suatu kejadian terjadi. Rumusnya itu jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Contohnya, seorang guru mencatat hasil nilai matematika dari 40 siswanya. Dari hasil tersebut, 12 siswa mendapat nilai A18. Siswa mendapat nilai B itu ada 10. Terus mendapat bentar. Oh, 12 siswa mendapat nilai A, 18 siswa mendapat nilai B, terus 10 siswa mendapat nilai C. Nah, jika satu siswa dipilih secara acak, berapa probabilitas bahwa siswa tersebut mendapat nilai B? Nah, maka P nilai B-nya itu tadi 18 per 40 sama dengan 0,45.
Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Nah, menurut pendekatan subjektif, probabilitas itu diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada investor yang memperkirakan peluang saham BBCA itu naik, besok naik 70% berdasarkan intuisi atau pengalaman pasar. Selanjutnya yaitu hukum probabilitas. Itu ada apa aja? Ada nilai probabilitas, kejadian kosong, ada perkalian, ada penjumlahan, penjumlahan saling lepas, komplement, aturan komplement. Nah, rumusnya seperti ini, rumus singkatnya. Hukum-hukum probabilitas. Kita mengambil contohnya hukum penjumlahan. Itu misalnya apa? Contoh soalnya itu sebuah kartu diambil secara acak dari set kartu angka 1 sampai 10. Berapa peluang terambilnya angka ganjil atau angka kurang dari 5? Yang angka ganjil kan ada 5 angka, 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan angka kurang dari 5 itu ada 4 angka, 1, 2, 3, 4. Irisan keduanya, ganjil dan kurang dari 5 itu ada 2, yaitu 1 sama 3. Maka menurut hukum penjumlahan itu seperti ini. PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Nah, maka 5 per 10 tambah 4 per 10 dikurangi 2 per 10 sama dengan 7 per 10. Kemudian hukum perkalian. Nah, misalnya jika ada saling lepas atau independen, itu rumusnya seperti ini. PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contohnya apa? Probabilitas Andi lulus itu 0,8, sedangkan Budi itu 0,95. Maka probabilitas Andi lulus dan Budi tidak lulus itu berapa? Nah, jawabnya P Adi lulus dan B Budi tidak lulus itu 0,8 dikali 0,05 sama dengan 0,04. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.